Oke, what's on my field notes? Oke, apa yang ada di sini sekarang? Ini hampir terisi semua. Itu 2 halaman lagi. Oh, udah terisi semua ya? Ya, 2 halaman lagi itu belum terisi. Jadi bisa di recap ini apa aja isinya. Field notes. Jadi field notes ini adalah ya catatan orat-orat lah, catatan sehari-hari. Ya bisa apapun gitu. Bisa pelajaran, bisa plan, bisa cerita, bisa apapun gitu yang bisa ditulis gitu di sini. Oke, di halaman pertama itu tentang cepat aja ya. Di bagian pertama itu ada tentang penjelasan relativitas. Jadi di halaman-halaman pertama ini kita menulis tentang cara atau nulis tentang penjelasan bagaimana kita bisa pahami itu relativitas khusus dari si Pak Einstein gitu ya. Jadi di sini tulisnya dengan bahasa yang simple ya, dengan analogi kereta gitu ya. Oke. Terus ada gambar. Gambar orat-orat aja. Terus apa lagi di sini ya? Selanjutnya ada sketsa, yang paling sketsa ini Tabiang Baraso. Tabiang Baraso. Terus ada Gunung Singgalang, ada Ngaresano, ya sketsa buluk lah gitu. Terus sini ada to-do list. Ini to-do list pada saat siklus neuro. Apa aja tuh? Explore neuroanatomy, explore apa nih? Pemeriksaan fisik, CRS tentang SOL, terus cek pemotong kertas nanti apa itu. Terus sini ada apa ya? Catatan to-do list lah. Terus nah ini. Terus di sini ada quotes. Sini ada quotes tentang nih, if you want an easy and slow living life, why struggle in the first place? Jadi jika kita ingin an easy life or a slow living life in the end of the day gitu kan. So why struggle in the first place? Ngapain juga kita bersusah payah dahulu gitu. Jadi pepatah tentang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau misalnya bisa bersenang-senang terus-terusan, apa boleh buat ya gitulah. Correct me if this quote's wrong. Ini cuman bualan aja sebenarnya. Apa lagi nih? If it's about to be memorized, why taking notes in the first place? Jadi ini salah satu metode yang Yuki pakai untuk belajar. Jadi nggak ada tuh yang namanya catat-catat gitu. Jadi semuanya kalau bisa langsung direkam ke otak, langsung dihafal. Kalau misalnya hilang, di recall hilang, langsung lihat lagi di sumber yang ada.
Jadi fotografi memori itu terlatih. Terus ya pokoknya otak itu dipakai secara full gitu, no second brain. Oke. Selanjutnya ada di sini, oh ya ini poin-poin. Selanjutnya ada poin-poin. Wait, nggak jelas ya. Maklum lah, tulisan Renaissance ini. Poin-poin anamnesis. Poin-poin anamnesis neuro. Di sini ada sakit kepala, gimana dengan onset, lokasi, bla 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 bla. Kepala, pingsan, ya gimana cara menganamnesis kasus-kasus neuro gitu ya. Apa aja yang harus ditanya gitu. Terus kejang, gangguan penglihatan, gangguan bicara, lemah, lumpuh, gangguan sensorik. Gitu lah. Terus apa lagi nih? Sini ada tentang oke. Ini masih yang gejala-gejala neuro ya. Gimana cara anamnesisnya? Nah, ini ada catatan tentang neuro juga. Ini tentang jaras-jaras sensoris dan jaras motorik. Ada jaras spinocerebellar, ada jaras dorsum column medial lemniscal ya. Dorsal dari atau posterior dari posterior ya. Posterior dari medial spinalis itu berfungsi sebagai sensorik ya, jaras sensorik dari proprioceptif. Terus ada spinothalamica, terus ada jaras motorik itu ada tractus pyramidalis, corticospinal, corticobulbar, terus ada yang extrapyramidalis gitu. Ya, catatan itu lah bla 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 nih sini nih. Oke. Nah, terus ada catatan tentang dermatom. Itu marker-marker dermatom secara klinik gitu. Ada C4 itu di bahu, di deltoid. C7 itu di dermatom C7 itu di jari telunjuk, jari tengah. C8 itu di jari manis, jari kelingking. T4 itu papilla mamae, T10 itu di umbilikus, dan seterusnya. Apa lagi nih? Oke, lanjut. Ini ada penyakit neurovaskular, tentang penyakit neurovaskular, ada stroke hemorrhagic, bla 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 bla. Oh ya, ini catatannya mungkin bertolak belakang dengan quote tadi ya. Kalau misalnya dimana nggak perlu mencatat gitu, dihafal aja gitu, dihafal aja sebisa mungkin. Nah ini dibikin ketika catatan neuro ini, catatan kedokteran ini dibikin ketika eksperimen sebenarnya. Apakah mencatat di sini itu membantu gitu, dengan mencatat itu membantu. Nah ini dia, ternyata ada membantu, tapi kalau dari segi waktu itu kurang efektif gitu. Jadi lebih efektif kalau langsung dihafal aja gitu, jangan dicatat. Oke, di sini ada list obat neuro, ada obat anti epilepsi, phenytoin, carbamazepine, asam valproat, bla 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 gitu ya, gabapentin, phenobarbital gitu. Ada anti MG gitu, ada Vidostigmin, anti vertigo ya, beta histin ya, segala macam lah. Sekarang obat neuro, sumatriptan untuk yang migrain. Nah, di sini ada ya, ini bisa ada catatan ada tentang di mana ya, di netter ini ya. Ini baca-baca netter pas di neuro, di siklus neuro itu ada beberapa catatan. Baca sekilas saja gitu. Yang pertama itu ialah neurons have no cadangan ATP gitu. Dimana karena neuron itu tidak ada cadangan ATP, jadi ketika supply-nya atau darah ke sana itu dihambat, itu misalnya di stroke ischemic gitu kan. Nah, itu langsung
cepat mati gitu karena cadangan ATP-nya nggak ada gitu. Terus blood-brain barrier is the filter of the brain for blood apa nih? Oh ya, blood-brain barrier itu adalah filter darah ya. Gimana otak itu memfilter darah itu. Jadi tidak semua substance yang bisa masuk ke interstisialnya otak. Jadi itulah gunanya blood-brain barrier gitu ya. Terus apa lagi nih? If damage by tumors, neurodegenerative, bla 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 bla. Reflexiveness, brains don't know. There's some. Nah itulah. Pokoknya di sini cerita tentang blood-brain barrier itu ketika dia dysregulated gitu kan oleh neuronnya sendiri, oleh otak itu sendiri, itu akan bisa memasukkan berbagai macam toksin gitu bagi otak gitu. Ya seperti itulah ya kurang lebih ya. Apa ini? Triggers protection reflexes. It's not brain don't know the. Nah, oke. Apa lagi nih? Wow, udah 11 menit. Ini tentang periodic paralysis. Nah, ini cara ngitung kalium apa aja gitu ya. Terus tentang ini catatan KMPPD. Baru-baru belajar KMPPD gitu kan. Tentang kulit itu, semua tentang kulit itu ada di sini nih, semuanya di sini, semua kasus kulit. Enggak semua sih, setengah dari kasus kulit ada di sini, sampai habis. Dan di halaman terakhir itu ada apa ini? Ada tentang ruh. Jadi di sini. Ya, pokoknya apa namanya? ayat-ayat tentang roh gitu. Oke. Jadi itu isi dari field notes pertama. Jadi itu dia. Nggak jelas nih. Video nggak jelas. Oke, thanks for watching.